Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Isma Tadiana. Jadi di video kali ini, di episode ketiga di Bisnis Bincang Manis bersama yang manis, aku kedatangan tamu manis dan tamu spesial pastinya pada malam ini untuk berbincang bersama kita, yaitu siapakah dia, langsung aja kita kenalan. Soalnya kan kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Ini adalah narasumber kita, adik aku, sahabat aku, sayangi aku. Yuk kita langsung aja deh kenalan tanpa basa-basi lagi. Yuk kita sapa dulu siapakah dia. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Hai Teh. halo. Hai. Gimana kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik, baik banget. Oke, Gimana Teteh? Sehat ya? Teteh juga alhamdulillah sehat, baik juga di sini. Nah, Eno sekarang lagi di mana nih posisinya? Sekarang lagi di Bandar Lampung. Oh, lagi di Bandar Lampung. Nah, kenalan dulu dong deh. Siapa tahu teman-teman Teteh, subscriber Teteh yang baru bergabung atau yang baru nonton video ini mungkin mau tahu siapa sih yang lagi bicara sama Kak Isma gitu kan ya. Jadi soalnya kan kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Siapa tahu kan ketemu jodoh nih. Teman-teman Teteh yang nonton mungkin, iya kan? Gak ada yang tahu. Ayo kenalan dulu namanya siapa, terus sekarang tinggal di mana. Oke, salah satu tujuan ya kenalan biar dapet jodoh gitu kan. Lagi musim Nah, kayaknya di betul itu. usia-usia. Ayo deh. Oke, kenalin nama aku Retno Anjarwati, suka dipanggilnya Eno ya Teh waktu di teman-teman Hmm. S1 dan apoteker juga. Terus tempat tinggal kalau aslinya sih aku orang kabupaten di Lampung itu kabupatennya Waikanan, tapi karena kerjaan di ibu kotanya, jadi sekarang aku di ibu kotanya yaitu Bandar Lampung gitu Teh. Sekarang kerjaannya atau kesibukannya apa sekarang nih, Dek? Kalau sekarang sih sejauh ini sebagai apoteker penanggung jawab di salah satu PBF nasional yang ada di Indonesia. Terus kesibukan sampingannya sambil bisnis, Bisnis, insya Masya Allah akan Allah. menjadi mentor juga. Udah sih Teh, 3 itu aja. Paling kalau misalkan di beberapa event masih dapat undangan buat ngisi-ngisi materi di kampus gitu. Mm-mm. Itu Teh. Wah, berarti kita panggilnya Kak Eno aja ya, Dek, biar lebih akrab nih. Teman-teman bisa sapa Kak Eno gitu. Siapa tahu ketemu di jalan, halo Kak Eno gitu kan. Nah, Kak Eno ini teman-teman, dia adalah adik tingkat aku waktu aku kuliah di S1 Farmasi yang ada di salah satu program studi S1 Farmasi ya yang di Bandung gitu. Nah, dia ini merupakan salah satu mahasiswa yang cukup aktif. Nah, dia Hmm. apa namanya? Kalau diajak kerjasama atau kerja bareng gitu, mau penelitian, mau diskusi tentang apa, nah dia paling terdepan, garda paling terdepan. Jadi kita mau ngulik-ngulik lagi nih lebih dalam, gimana sih dia semasa kuliahnya seperti apa sampai dia bisa menjadi seseorang yang lebih ilmunya itu sangat luas sekali teman-teman. Jadi kita bisa nanya-nanya nih tentang Kak Emil sekarang. Tadi kan kita udah tahu kerjanya di mana, kemudian asalnya dari mana. Nah, kira-kira riwayat kuliah Kak Eno ini seperti apa sih dulu gitu kan? Nah, kita mau tahu dulu kuliahnya di mana DS1-nya. Tadi kan Teteh udah bilang dari STFI gitu ya. Jadi kita satu kuliah bareng. Nah, kemudian kalau dari kuliah apotekernya, Eno di mana sekarang? Kemarin. Eh, Boleh ya dirunutin ya. Jadi benar Silakan. pendidikan itu eh, sampai menjadi mahasiswa farmasi dan sampai akhirnya jadi apoteker, kita balik ke sebelumnya itu kita nggak ada basic farmasi ya, baik itu SMKF atau sebagainya. Dari SMA yang itu udah merantau ke kota Bandar Lampung. Kebetulan tadi udah diceritain di awal kalau sebenarnya tuh rumahnya jauh banget dari kota Bandar Lampung gitu kan. Jadi mau SMA itu harus ngerantau gitu karena pengennya di kota Bandar Lampung gitu. Terus itu pun SMA nggak SMKF. Terus waktu lulus SMA itu tuh cuman terbesit pokoknya mau kuliah di Bandung tapi nggak tahu Teh, nggak tahu jurusan apa gitu. Terus Bingung ya. ya kebetulan
Iya, karena semua yang dipengen itu alhamdulillah nggak ada yang didapat gitu, kayak, gue pengennya di bisnis nih, Mhm. sempet ngambil beberapa fakultas ekonomi, psikolog, pokoknya semua yang sosial gitu dan alhamdulillah nggak kena, karena dulu SMA-nya juga IPA, jadi nggak ada kendala buat daftar di farmasi. Jadi ketika sedikit cerita, teman-teman boleh deh nanti Mhm. sekeras apapun kita, sepunya prinsip apapun kita, tapi perlu mendengarkan orang lain, apalagi orang tua ya. Jadi karena pengalaman aku waktu daftar kuliah itu ngikutin apa yang aku mau dulu gitu. Sampai akhirnya aku kepentok, nggak keterima tuh sama apa yang aku mau dan aku baru balik ke orang tua, "Bu, ya udah deh terserah mau dimasukin apa, tapi Bandung ya," gitu. Mhm. Jadi mintanya itu nggak tahu jurusan farmasi itu apa dan di mana, yang penting kuliahin aku di Bandung gitu, terserah deh jurusannya apa dan ibu bilang, "Ya udah farmasi." Alhamdulillah daftar sekali itu di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia tercinta STFI Mhm. di, eee, Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Buah Batu ya, kita tahu, dan selama di situ sangat menikmati perjalanan S1-nya selama 4 tahun, alhamdulillah selesai, Masya Allah. terus sempat skip 1 tahun, 1 tahun kemudiannya itu akhirnya bisa alhamdulillah bisa melanjutkan sekolah, profesi apoteker di UBK, Universitas Bakti Kencana yang masih juga di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung gitu, nggak jauh lah. Gitu sih Teh kalau dari riwayat pendidikan sampai sekarang, terus, untuk nyambungin ke pekerjaan sekalian ya Teh. Mhm, Jadi silakan. alhamdulillah lulus, lulus di bulan 9, bulan 10, 9 atau 10, 11-nya langsung interview kerja, bulan 11, bulan 10, 11, dan 11 akhir itu tanggal 30 udah langsung keterima kerja gitu dan itu semua kita ada korelasinya sama organisasi yang dari awal pengen Teteh kulik gitu. Mungkin nanti akan bisa panjang jadinya. Gitu Ya, sih Teh kalau alhamdulillah. pendidikan. Ya, itu sedikit riwayat pendidikan dari Kak Eno ya teman-teman. Nah, udah tahu kan tadi di mana kuliahnya, kemudian asalnya itu awal mulanya kuliah di Bandung kenapa, kemudian sampai bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, apakah pekerjaan sesuai nggak sih dengan ekspektasi waktu Kak Eno? Oh iya, setelah lulus apoteker ini sama kerja di sini, sesuai nggak kira-kira ekspektasinya? Atau gimana? Eee, alhamdulillah semua sesuai dengan ekspektasi ya Teh, karena percayalah apa yang selalu kita pikirkan di dalam pikiran kita itu, alam bawah sadar kita ikut bekerja dan menggiring perjalanan kita ke situ. Jadi, percaya nggak percaya, ya Mhm. itu akan terjadi gitu. Selama kuliah apoteker pun saya selalu berpikir, "Saya ingin itu ya Allah, pokoknya pengen banget," gitu. Sampai waktu itu praktek di tempat yang, Eno pengen, di PBF juga, sampai, sholawatin gitu kan, pengen banget nih di sini gitu. Ya sama sih dapatnya PBF mungkin, hanya saja beda untuk, universalnya sama di apoteker sebagai di bagian distribusi gitu, mengawasi pendistribusian obat dari kita dari industri sampai ke user gitu sih. Alhamdulillah sesuai apa ya, Alhamdulillah. ekspektasi ya, Teh. Mhm. Berarti Iya. kan kalau kita kerja keras gitu, perjuangan yang gigih, ya tidak mengkhianati hasil gitu ya, Dek. Kita melalui proses itu yang panjang. Nah, Iya, ngomong-ngomong nih, kita mau flashback lagi ke belakang, boleh nggak, Dek, kira-kira nih? Flashback lagi ke belakang boleh. sama Eno kuliah gitu, kok bisa sih sampai istilahnya tuh PBF, orang-orang tuh menyidangkan kita tuh kerjanya itu kebanyakan distributor gitu, PBF, industri. Nah, kita mau tahu tuh bisa sampai ke sana gitu loh. Sedangkan perkuliahan kita ya farmasi, apoteker ya lumayan juga gitu beratnya ya, Dek. Nah, kalau kita bisa lihat lagi flashback lagi ke belakang, kira-kira waktu semasa Eno kuliah kangen nggak sih sebenarnya waktu masa-masa kuliah gitu, entah dari S1 farmasinya sampai Eno kuliah apoteker, kangen nggak sih gitu? Kalau Teteh sih kangen deh sejujurnya, kalau pingin balik lagi semasa kuliah pingin gitu kan. Kalau dari Eno sendiri gimana? Kalau tanya kangen atau enggak, Eno pikir semua orang bakal bilang, "Wah, gua kangen banget," gitu. Mhm. Pasti ya, karena setiap masing-masing dari kita tuh punya kenangan gitu, entah itu baik atau buruk, Mhm. dan manfaatnya juga pasti kita kerasa sampai sekarang. Itu sih
Teh ya kalau kangen, dibilang kangen banget ya, apalagi Ya. sama Bandung, apalagi waktu sama S1 itu banyak banget orang baik yang ngebantu gitu kan, yang istilahnya kita adalah perantau ya Teh, kita sama-sama perantau, kita tahulah baik Eno, baik Teteh gitu. Eno dari Sumatera, begitu ke Pulau Jawa, ke Bandung, wah luar biasa ya orang-orangnya baik-baik. Kita disambut dengan baik juga. Dan alhamdulillah selama 4 tahun kita bisa bersosialisasi sampai 5 tahun, sampai 6 tahun. Dan meninggalkan Bandung itu adalah hal yang berat, tapi itu harus dilakuin gitu. Karena ya kan kita harus move ya, kita harus maju gitu, kita harus berkembang. Setelah selesai kuliah ya harus kerja, ya harus mau gitu. Ya gitu sih Teh, kalau di perkuliahan banyak hal yang dirinduin, apalagi waktu waktu jadi mahasiswa aktif sebagai di organisasi gitu kan ya, nggak pernah berhenti sana sini, terus banyak temennya juga, alhamdulillah relasinya juga terbangun dan Ya. benefitnya itu Eno rasain gitu sampai ke sekarang di kerjaan gitu. Nah, tadi yang ngomong-ngomong, Eno kan sedikit tadi bilang bahwa organisasi. Berarti Eno selama masa kuliah aktif sepertinya ya, Dek? Waktu kuliah ikut organisasi ya? Alhamdulillah Teh, Nah, termasuk aktif hmm. sih Kalau Kak, boleh tahu, ya dari organisasi intern kah, apa ekstern juga? Atau kedua-duanya atau salah satunya, Dek? Kalau boleh Teh Isma tahu. semua diikutin, baik internal, baik eksternal, Eno ikutin semua. Masya Allah. Nah, kalau Uh, yang internal sendiri, seperti apa contohnya? Berarti kan di STFI banyak sekali naungan-naungan organisasi nih, kelompok organisasinya. Nah, Eno ikut yang mana kira-kira dari organisasi tersebut? Oke, mungkin Eno sambil cerita ya, biar ngerunut gitu. Silakan, Dek. Menurut Eno ada dua hal yang membuat nama kita terbangun saat kita lagi kuliah ya. Kalau kamu nggak pinter banget jadi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik, ya kamu jadi mahasiswa yang setidaknya aktif lah di organisasi gitu. Jadi itu yang Eno yakini dari dulu karena uh, harus gitu ya, kita harus punya embel-embel sebagai mahasiswa itu harus seperti apa sih mahasiswa gitu. Ya belajar, ya membangun relasi, karena itu nggak bisa lagi dibangun setelah kita lulus kuliah gitu. Jadi saat kuliah itu benar-benar masanya teman-teman nih yang nonton video ini, harapannya adalah ketika kita kuliah dari awal masuk kuliah itu tanamkanlah ke dalam diri kita gitu ya, harus jadi mahasiswa yang bermanfaat gitu di bidangnya. Kalau suka akademik ya tekuni dengan sangat-sangat akademiknya, kalau suka di organisasi juga boleh ditekuni organisasinya, keduanya tidak ada yang salah, asal itu balance, walaupun balance itu susah ya, otomatis harus bagi waktu gitu. Terus um, pada intinya jangan sampai ketinggalan yang akademik, jangan sampai juga kekurangan di bidang organisasi atau sosialnya gitu sih. Terus untuk organisasi apa yang Eno ikutin itu dari pertama sebagai mahasiswa itu kegiatan internal itu Eno ikut BEM-nya gitu. Kalau di STFI disebutnya Semavi. Nah, itu sama kayak di kampus-kampus lain itu BEM. Dari awal itu udah aktif gitu. Terus yang kedua, beberapa kegiatan eksternal kayak ISMA Farsi dan JMKI, Eno juga ikut. Alhamdulillah jadi koordinator di kedua-duanya. Yang pertama ISMA Farsi jadi koordinator gitu kan. Yang di JMKI karena Eno di Semavi waktu itu menjabat sebagai kepala divisi advokasi, jadi harus kontrol yang JMKI. Jadi dua-duanya harus diawasi gitu kan. Jadi JMKI, ISMA Farsi itu diikutin untuk kegiatan eksternal, ditambah lagi satu lagi organdator atau organisasi daerah di mana ada suatu himpunan kita dari mahasiswa Lampung yang ada di Bandung. Maksudnya mahasiswa Bandung yang notabene dia orang Lampung gitu. Kita ngumpul, kita bikin suatu himpunan atau organisasi, dan Neno juga di situ di divisi entrepreneurship sebagai sekrenya gitu. Terus apa lagi ya Teh? Wah, Itu banyak aja juga sih. ya, Dek. Berarti tadi ada berapa? Ada Semavi. Berarti Semavi itu apa? Dari BEM kan? Senat Mahasiswa Iya, Farmasi saya maaf. ya? Itu semacam Iya, betul. kalau di universitas lain. Kemudian itu yang intern. Kemudian yang ekstern tadi apa aja deh? Isma Farsi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia, wilayah Bandung gitu ya deh ya? Iya, wilayah Bandung, tapi kita juga
kegiatannya kan nasional ya Teh, jadi suka ngumpul tuh mahasiswa farmasi seluruh Indonesia, jadi ketemu kepala-kepala BEM dari Fakultas Farmasi tapi seluruh Indonesia, jadi alhamdulillah sih itu bener-bener Banyak relasi teman dan gitu ya. benefitnya. Kemudian tadi sama apa deh yang ketiga? JMKI. Itu Jaringan apa Mahasiswa JMKI? Mungkin Kesehatan ada Indonesia. teman-teman yang nggak tahu gitu deh, bisa dijelaskan sedikit yang itu? Oke, kalau JMK itu dia suatu organisasi eksternal juga di luar kampus, tapi dia menampung nih semua mahasiswa, nggak cuma farmasi, tapi kita kayak ada perawat, ada bidan, ada dokter gigi, ada dokter umum, terus bidan ada nggak ya? Waktu itu kayak nggak ada deh yang perawat dan farmasi yang paling banyak dan dominan di situ, namanya juga kan Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia gitu Teh. Jadi seru-seru kegiatannya kayak membangun kerjasama gitu dari sejak dini. Keren banget deh pokoknya kalau ikut JMKI sama Isma Farsi. Wah, mantap. Berarti banyak sekali ya Kak Eno ikut organisasi, itu bermanfaat banget sepertinya. Nah, kalau ada teman-teman yang nonton video ini nih, para subscriber Teh Isma juga, kira-kira apa sih manfaat dari organisasi itu sendiri menurut Kak Eno gimana? Bisa disampaikan, mungkin ada teman-teman yang Banyak. belum berani gitu kan, mereka apa sih organisasi, nanti takutnya terbengkalai sama perkuliahan, nilainya anjlok gitu kan. Nah, mungkin Kak Eno bisa memberitahukan, memotivasi bahwa organisasi itu penting gitu ya. Nah, silakan, mungkin ada sedikit dari Kak Eno manfaat dari organisasi sebenarnya itu apa sih? Oke. Organisasi itu sendiri kan keren banget ya, maksudnya sayang banget kalau kita selama menjadi mahasiswa itu cuma jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, sorry to say, but itu real gitu. Kejadiannya real banget sih, sayang gitu. Maksudnya kalau kita cuma jadi mahasiswa belajar pulang gitu kan, ya lebih baik waktu senggangnya itu diisi dengan berorganisasi. Even kita harus memperhatikan juga bahwa kewajiban utama kita sebagai mahasiswa adalah belajar. Benar ya Teh ya? Iya. Kita belajar, memperhatikan indeks prestasi kita juga atau IPK kita juga jangan terlalu down lah gitu, jangan terlalu di bawah. Jadi bisa dijadiin motivasi nih, Eno kayak punya pengalaman beberapa teman Eno itu yang ikut di organisasi juga uh, apa ya, keras gitu ke dirinya. Jadi kalau misalkan ikut organisasi ini minimal IPK-nya harus gini ya gitu. Jadi kita punya target sama diri kita sendiri gitu. Jadi keduanya tetap diperhatikan gitu. Jangan mentang-mentang ikut organisasi asik terus terbengkalai juga kuliah kita sampai nggak beres-beres, itu kan juga salah ya Teh gitu. Kalau Eno sendiri dari dulu sih santai ngejalaninnya gitu, termasuk mahasiswa yang santai juga. Tapi ya Teteh tahu sendiri lah, Teteh kenal sama Eno gitu. Jadi karena punya target itu tadi, takut misalkan punya ketakutan sendiri kalau nilainya nggak cukup kan bakal nggak bisa gini, bakal nggak bisa gitu. Mungkin kalau yang Eno denger sih dari dulu dari senior gitu ya, organisasi adalah tempat kita di mana kita harus mau gitu sumbangsi atas, kalau kita nggak punya waktu, sumbangin uang. Kalau nggak punya uang, sumbangin pemikiran. Minimal salah satu dari 3 hal tersebut gitu. Kalau kita udah mau tuh ngeluangin tiga-tiganya, ya benefit yang kita dapat itu bakal besar. Kalau misalkan kita bisa 2 dari salah 3-nya, juga masih besar. Kalau salah satu dari ketiganya juga kita masih tetap dapat benefit gitu. Jadi intinya harus ada hal yang mau kita barter untuk hal apa yang ingin kita dapatkan gitu. Dan percayalah, dari awal Eno udah bilang sayang banget kalau kita sebagai mahasiswa tuh nggak ikut organisasi, karena relasi itu dibangun saat kita masih kuliah gitu. Iya. Kalau udah kerja kayak gini tinggal menikmati ya istilahnya. Eno ngerasain sendiri gitu kan, dari zaman mau kuliah apoteker deh gitu. Alhamdulillah punya teman di beberapa kampus, jadi bisa sharing informasi. Nah itu benefit dari organisasi, relasinya di mana-mana. Dan sekarang pun membangun bisnis juga karena banyak relasi Masih. ya, kayak pertukaran bisnis kita ya dari
masih banyak teman-teman yang percaya sama kita nih kalau oh dia yang jual ya emang kualitasnya bagus karena emang udah kenal gitu loh. Banyak sih Teh relasi manfaat dari organisasi, terus pengalaman yang terakhir banget, terus public speaking itu kita dapat di organisasi juga karena di meja perkuliahan itu tidak pure dia memberikan pelajaran tentang public speaking walaupun kita diinduksi tuh dengan cara kita presentasi di depan kelas, diskusi sama temen, tapi beda deh kalau kamu ikut organisasi pasti beda. Pasti banyak orang yang nanya, gimana sih caranya bisa ngomong di depan orang gitu, gimana sih caranya ngomong tuh keren gitu, kayak mudah dipahami juga gitu, karena di organisasi itu kita terlatih untuk organisir ya, tertata ngomong tuh dari A, B, C, D, sampai Z, dari apa permasalahannya sampai bagaimana penyelesaiannya, kayak gitu. Itu salah satu public speaking. Jadi yang pertama tadi udah relasi, yang kedua public speaking, terus yang ketiga itu benefit terakhir yang sangat-sangat dirasa saat mendaftar kerja ya Teh. Bener bahwa nggak semua orang itu lihat dari IPK, itu yang harus digarisbawahi sih. Kayak Eno ngebuktiin sendiri waktu daftar gitu. Ya terlepas dari mungkin si perusahaan sedang membutuhkan atau apalah itu, tapi positifnya adalah dulu sempet ngedown kalau misalkan nilainya kurang atau segala macam, tapi kalau udah tahu nih kita nggak terlalu concern di situ ya ditutupi loh dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Salah satu ya harus aktif gitu. Jadi ketika interview ya bener-bener dilihat gitu background kita, pengalaman kita, sampai ditanya ini beneran ya ikutnya sebanyak ini, keorganisasiannya sama kepanitiaannya emang banyak kayak gini gitu. Ya mungkin di situ juga sih agak terbantu gitu. Dan alhamdulillah ketika kita udah selesai kuliah sangat cepat gitu dapat kerjanya karena kita bisa meyakinkan orang juga gitu. Iya, betul. Ya semoga ini cepat dan juga itu tepat gitu buat kita. Gitu sih Teh. Nah, berarti banyak banget ya manfaat ikut organisasi ya, Dek. Nah, kalau menurut Teh Isma juga ya, walaupun kita istilahnya tanda kutip nggak berani ngomong, tapi pada saat kita ikut organisasi kan kita belajar juga sedikit demi sedikit ya, Dek. Ya nggak sih? Jadi kita dibantu gitu sama senior misalnya, yang kita awalnya takut-takut gitu untuk berbicara di depan umum, ya setidaknya kalau kita ikut organisasi, membantu kita juga agar lebih berani nih kita ngomong di depan banyak orang, gitu nggak sih, Dek? Benar. Nah, seniornya juga pasti baik di organisasi. Benar, pasti mau menaungi gitu adik-adik senior, adik-adik juniornya. Nah, ngomong-ngomong tadi ya, Dek, kayaknya Eno kurang satu deh organisasinya. Apa? Sigma. Apa tuh? Kan pernah ikut Sigma? Enggak, Eno nggak ikut Sigma Teh. Oh, Eno nggak ikut Sigma? Enggak, no. Yang ikut Sigma siapa ya dulu yang pernah ajak ke Isma? Dulu pernah Ayo gitu. Bukan Eno kah dulu? Bukan, cuman Eno sesekali paling ikut lomba sih, kayak lomba debat gitu. Terus jadi delegasi baru. Soalnya Teh Isma tuh ingat, Teh Isma tuh ikut lomba selfie gitu loh. Nah, itu tuh dapat juara 1 loh, deh. Serius. Masih ada sekarang gitunya, sertifikatnya. Tapi itu bukan selfie sendiri sih. Itu lebih ke ini kalau yang wifi. Itu bareng teman-teman. Yang batik kelas. Yang batik deh. Nah, sekarang Dek, kan tadi kita udah bahas manfaat organisasi itu udah banyak sekali tadi yang udah diuraikan sama Eno. Nah, kira-kira hal apa sih yang sebenarnya kok Eno mau gitu ya ikut organisasi? Hal apa yang memotivasi Eno ikut organisasi tersebut? Kemudian bagaimana cara Eno membagi waktu antara perkuliahan sama organisasi? Karena kita tahu kan organisasi kata orang tanda kutip ya sibuk. Kemudian kita ikut rapat lah, kemudian tadi apalagi Eno yang intern banyak, yang eksternal juga banyak. Bagaimana tuh cara Eno membagi waktu? Nah, gimana? Tadi kalau dulu Eno, hal apa? Ikut organisasi. Kenapa sih? Bagaimana cara membagi waktunya? Kalau organisasi itu naluri ya Teh. Jadi kayak emang
naluri kita aja gitu, mikirin kita kayak kalau nggak ikut organisasi kayak malah aneh gitu. Tapi kan sebagian orang emang ada sih yang punya motivasi ikut organisasi mungkin karena pacarnya ikut gitu kan. Ada nggak sih Teh? Ada kan deh? Jangan-jangan Eno kayak gini nih, ada kakak tingkat gitu ya, yang ikut organisasi, PDKT ya udah ikut, kalau ada rapat kenal dia gitu, atau gimana? Jangan-jangan salah satunya itu nih, curiga Teh Isma. Big no. Kalau kata orang bisa dapat jodoh di organisasi, Eno nggak tuh, nggak pernah, nggak ada yang pernah cinlok, gimana sih? Serius, terus yang dulu gimana? Malah curhat. Nggak ada. Nggak, jadi Ya. balik ke topik ya. Oh iya, oke. Jadi kayak, pasti kenapa sih ikut organisasi gitu ya? Ya yang tadi Eno bilang itu kayak naluri sih, karena dari SMA ya udah organisasi, dari SMP udah organisasi, dari SMP malah SMP ikut paskibra, SMA ikut paskibra, terus lanjut kuliah ikut BEM. Alhamdulillah sambutan teman-temannya juga bagus, terus organisasi juga seru gitu ya. Naluri sih Teh, kalau Eno sendiri naluri dari dalam diri, dari dalam hati, dari dalam pikiran juga. Gimana ya, pokoknya seneng aja gitu di organisasi, seneng banyak temennya, seneng banyak diskusinya gitu. Dan alhamdulillah ketika di organisasi itu kita menjabati tempat-tempat yang penting. Karena apa ya, karena dari hati ya Teh, karena dari hati. Jadi orang juga percaya ketika kita pegang jabatan itu gitu kan, untuk koordinir teman-teman gitu. Gitu sih. Terus kalau sejujurnya waktu SMA apa Teh? Bagaimana tuh cara Eno bagi waktunya? Organisasi belum selesai nih. Oh iya belum ya, aduh sorry. Iya dilanjutkan. Terus. Kalau jujur ya, kalau kuliah kenapa jadi sebanyak itu? Kalau SMP kan 1, SMA 1. Kalau kuliah kenapa sih mau jadi sebanyak itu gitu? Even jadi malah jadi 4 gitu kan. Padahal sibuk banget kuliahnya. Tahu sendiri anak farmasi kan banyak prakteknya, tugasnya, ada laporannya, belum lagi presentasi segala macem gitu. Tapi kenapa malah banyak itu? Itu sebenarnya kalau boleh jujur pelarian ya Teh. Dalam artian kalau abis kuliah mau sibuk ngapain ya, kayak satu geng, Eno punya geng nih, berempat. Empatnya tuh sebenarnya beda gitu. Gimana ya, beda aja gitu maksudnya. Gengnya Eno ikut apa? Organisasi. Gengnya Eno ikut organisasi juga. Nggak ada yang nggak ada yang kayak Eno gitu. Karena yang satu misalkan dia hobi banget belajar, pinter banget gitu kan. Terus Eno tuh waktu dari semester 1 itu gengnya berempat ya. Dari waktu MOS, terus alhamdulillah waktu semester 2 temen tuh keterima kedokteran, jadi dia pindah, jadi tinggal 3, ganjil gitu kan. Dan alhamdulillah sisa 3-nya itu beda-beda gitu, cara pikirnya mungkin beda ya. Kita tetap dalam satu geng, kita tetap sayang satu sama lain, sebenarnya supporting aja sih gitu. Cuma untuk jalan hidupnya selama 4 tahun ya kita jalanin masing-masing gitu. Yang satu ya itu tadi, dia hobi banget belajar, jadi pinter banget lah temen Eno. Terus yang kedua, dia ya siapa? menikmati dirinya sendiri dengan kesibukannya di rumah sama di kampus udah cukup, ya udah gitu kan. Yang ketiga Eno nih, Eno bingung, belajar nggak terlalu suka gitu kan. Kalau nggak dipaksa ya nggak belajar gitu kan. Susah. Ya, dulu siapa juga tuh yang jarang ngerjain tugas kalau lagi bareng Teh Isma? Apa? Kalau ingat nggak dulu waktu praktikum gitu sama Dini kalau Dini nonton video ini, ingat nggak dulu kita pernah satu kelompok bareng Eno? Iya kan? Tapi setelah Teteh rangkul ya bisa juga sih. Lanjut deh. Males kan? Kayak gitu, jadi kayak males gitu belajar itu kalau nggak dipaksa, nggak belajar keras. Makanya waktu kuliah apotek ternyata tertampar banget, itu udah tamparannya udah bolak-balik, udah bener-bener sadar lah udah gitu. Lo kalau nggak mau belajar nggak lulus apoteker, makanya mati-matian gitu, baru berubah tuh gitu. Itu tadi yang pertama temennya pindah, yang kedua temennya
belajar terus, rajin banget, pinter banget, terus yang kedua punya dunianya sendiri. Eno nih bingung ya, mau ngapain ya? Aduh mau ngapain gue pulang kuliah kalau nggak ngapa-ngapain nggak mungkin di kosan ngapain. Ya udah pelariannya tuh ke organisasi karena pacar juga nggak punya kan Teh, kita mau bucin sama siapa kalau nggak sama organisasi. Ya tempat curhatnya Ya juga udah, ya di sana gitu ya, di teman-teman organisasi kadang ya, iya. maybe. Iya, karena ya bener sih habis belajar, habis itu ke organisasi rapat, ada event, jadi malah menikmati ya Teh, karena selama kuliah ya kayak gitu, nggak ada kegiatan lain, jadi suka main gitu kan, malah main ke organisasi sama belajar sih waktu S1 parah sih, Teteh sendiri tahu parah lah, tapi alhamdulillah lulus juga ya Teh, dan nggak buruk-buruk banget lah, akhirnya bisa melanjutkan kuliah apoteker dan bisa lulus tuh luar biasa buat seorang Eno gitu kan. Mungkin banyak teman-teman yang nanti kalau dia lihat video ini ya, yang dulu-dulunya agak memandang sebelah mata, tolong direvisi gitu ya. Bisa kok gitu kan. Bener-bener. Inilah dia sekarang teman-teman, jadi yang kenal Eno, nah jadi dia udah membuktikan tuh. Jadi perjuangannya tuh begitu luar biasa, dia bisa ikut organisasi, kemudian dia juga balance sama perkuliahannya, jadi dia bisa tuh membagi waktu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mau ikut organisasi gitu ya, bisa silakan, malah itu akan memperluas wawasan kita. Seperti itu ya Dek ya. Ya Teh, bener wawasan. Kalau bagi waktu Eno masih bingung sih bagi waktunya gimana. Cuman intinya di dalam diri kita itu ada target-target tertentu yang harus kita capai gitu. Dan sadar gitu kalau kita itu ya tugas utamanya belajar gitu loh. Jadi mau nggak mau pasti selesai gitu. Kalau masalah bagi waktunya, Eno nggak spesifik sih Teh. Ya semua dijalanin gitu. Iya, dijalanin, dilalui ya, pasti ada aja kok apa prosesnya gitu ya Dek ya. Alhamdulillah teman-temannya Isma salah satu orang yang menggandeng ya, walaupun dengan banyak atribut sebagai mahasiswa berprestasi di bidang akademik, tapi juga mau nih ngerangkul kita yang biasa-biasa aja gitu kan. Bukan karena siapa kita sekarang, tapi kalau Eno sekarang lebih ngeliat siapa kita yang dulu dan siapa yang dulu ada gitu. Siapa yang dulu ngerangkul lo, siapa yang narik tangan lo waktu nggak bisa, yang ngajarin tanpa membuat kita merasa bodoh gitu. Itu loh yang orang-orang yang harus diingat gitu. Wah, seru ya perbincangan kita, Dek. Kalau ingat flashback ke belakang tuh ya banyak hal yang kita perbincangkan gitu, yang kita ceritakan ya sebenarnya. Itu masa-masa yang menurut Teh Isna yang tidak bisa dilupakan, apalagi Bandung gitu ya, dengan sejuta cerita dan kenangannya. Kok jadi puitis sih? Nah, Cek Bandung. nah kira-kira nih, terakhir, tips dan trik dong kalau ikut organisasi saat kuliah tuh harus seperti apa sih Kak Eno? Apakah kita harus pintar kah? Kemudian kita harus cantik kah? Nah, menurut pandangan Kak Eno nih, kalau kita mau ikut organisasi itu harus yang seperti apa? Harus punya kemauan sih Teh. Pertama niat kali ya, kemauan, iya betul-betul. Setuju. Kemauan. Kalau Eno dari dulu kemauannya besar. Kalau udah mau, ya pasti harus gitu. Dan mau itu terbangun dari kita punya niat gitu loh. Jadi ya harus punya kemauan lah, harus punya kemauan yang besar gitu. Waktu kamu jadi mahasiswa, kamu mau apa sih? Mau jadi mahasiswa yang seperti apa? Karena mahasiswa itu kan banyak tipenya ya gitu. Jadi ya itu sih paling harus punya kemauan untuk maju yang luas dan punya CV ya. CV itu yang akan membantu kita saat mendaftar pekerjaan. Ya nggak sih Teh? Iya sih, soalnya kan kalau kita ukur dengan kata kepintaran itu kan objektif ya Dek ya, sebenarnya ya. Nah, siapapun bisa ikut, mau dia sekalipun tanda kutip tidak pintar gitu, kalau dia mau mengasah lagi gitu, kalau ikut organisasi ya seiring berjalannya waktu, ya di situ dunia dia, ya nggak sih Dek? Jadi tidak mengharapkan yang ikut organisasi harus pintar, harus nilainya tinggi gitu kan enggak kan Dek? Ya enggak? Kita Enggak. memecahkan apa sih istilahnya? Tempat orang
persepsi itu gitu. Soalnya kebanyakan berpendapat saya nggak pinter gitu, saya nggak bisa ikut organisasi karena nilai saya rendah. Tidak seperti itu kan, Dek. Jadi kita harus mematahkan tuh pendapat yang seperti itu sebenarnya. Sekalipun kita tidak pintar ya no problem, kita bisa ikut nggak sih? Ya nggak. Walaupun nanti balance-nya ya mungkin gimana? mungkin maksud stigma dari saya tidak pintar itu bukan berarti orang organisasi butuh pintar, tapi dia berpikir gini loh, saya nggak pinter nih gitu, nilainya biasa-biasa aja, nanti kalau ikut organisasi tambah memperburuk nggak ya? Mungkin itu yang dia takuti Teh, kalau menurut Iya, Eno ya. tepat. Karena itu ya, kalau Iya, itu wajar iya, sih, banyak yang kayak gitu. Kalau itu sih, apa ya, pilihlah organisasi yang menurut teman-teman itu bisa ngedorong teman-teman buat berkembang gitu. Jadi benar-benar organisasi yang sehat ya, bukan organisasi yang istilahnya di dalamnya kita malah senggol-senggolan, malah bersaing, malah egoisnya tinggi gitu. Jadi manfaatinlah gitu lingkungan kalian. Malah bisa jadi organisasi itu sebagai ajang atau sebagai wadah untuk menambah meng-up nilai kita yang tadinya nggak cukup jadi cukup, nilai kita yang tadinya biasa aja jadi luar biasa. Karena motivasinya beda-beda ya Teh, kayak misalkan nih Eno punya pengalaman ya, alhamdulillah gitu ya banyak kenal sama kakak tingkat, salah satunya sama Teh Isma gitu. Ketika kita kenal di organisasi, kita berteman baik, apakah ketika kita minta Teh Kang punten sih pinjem catatannya yang kemarin, yang tahun lalu, atau punten dong mau tahu soal-soal yang dosen ini sering keluarin tentang apa ya, gitu kan. Jadi jangan si pikirannya tuh jangan ditempurung gitu, maksudnya yang luas, yang lebar gitu loh. Kalau kita bisa, ya itu tadi kita punya kemauan untuk maju dan berkembang, itu yang pertama. Jadi masalah nilai, masalah apa-apa yang dirasa kurang ketika kita punya kemauan, kita bisa kok jalan. Eno membuktikan sendiri gitu. Istilahnya di bidang akademik pun nggak terlalu jauh-jauh banget karena kita mau berjuang, anak organisasi itu rata-rata keras dan mau berjuang dan mau kerja sama ya, dan kakak tingkatnya itu juga support gitu. Benar. Jadi ya malah di organisasi sering kerjain bareng gitu loh, jadi jangan takut karena itu sih. Tapi yang paling penting tanemin di dirinya harus bisa gitu, kalau udah terjun harus bisa. Jadi dari awal udah komitmen nih sama diri sendiri. Yang kedua harus cantik apa enggak, ya enggak lah, mana ada harus good looking, ya enggak lah gitu kan. Malah kita menjadi anak organisasi yang tadinya biasa-biasa aja, ketemu banyak orang, ketemu banyak relasi, oh kayak gitu ya caranya berpenampilan, oh kayak gitu ya caranya ketika kita di depan banyak orang, oh kayak gitu ya caranya kita ngomong. Nah itu baru kita terbentuk tuh, jadi yang lebih good looking mungkin, jadi bisa lebih memperbaiki diri gitu kan, secara dandanan, secara visual gitu. Itu semua adalah proses yang masing-masing dari kita harus menikmati gitu. Nah, kira-kira nih kan tadi kita udah membahas seputaran tentang manfaat organisasi, terus Ana juga sudah memotivasi teman-teman juga nih, kita jangan takut gitu kalau untuk ikut organisasi tidak akan menjatuhkan nilai kita gitu kan ya. Nah, selain di dunia perkuliahan, di dunia organisasi, ada nggak sih apa namanya, Eno, tentang dunia selain organisasi sama perkuliahan yang memotivasi Eno, mungkin ada misalnya seseorang yang Eno sayangi mungkin seperti itu ya, yang sehingga Eno tuh, oh iya pokoknya harus tepat waktu nih lulus, kemudian kuliah saya juga harus semangat, misalnya karena ada doi misalnya gitu. Ada nggak sih yang terbesit, mungkin Eno ada kenalan kakak tingkatnya atau seniornya dulu waktu itu, gimana? Atau yang masih terbesit nih sampai sekarang ternyata. Gimana deh? Kalau doi dalam kutip gak ada sih Teh. Sih bener-bener gak ada gitu, bener-bener ngalir sih sampai teman-teman nanya emang lo temennya sebanyak itu nggak ada ya gitu. Nggak ada. Jadi kalau
Eno pribadi di organisasi, tahu lah beberapa teman-teman Eno yang cowok kayak gimana ya, kayak gitu sama Eno. Jadi buat cinlok, buat menjadikan seseorang jadi motivasi dalam berorganisasi dan berkuliah itu nggak ada ya gitu. Semua itu ya dari diri sendiri, pengen Membangun kita tuh karakter. pengennya kayak apa? Iya, membangun karakter. Mungkin paling pernah lah gitu. Ada kayak gue harus jadi lebih dari sekedar apoteker karena si A gitu kan. Tapi itu nggak ada hubungannya sama organisasi ya. Maksudnya ya harus lebih itu dalam artian harus lebih di segala bidang gitu. Kan ya itu kenapa organisasi dijalanin, bisnis dilakuin, karena itu semua kita yang bangun gitu Teh. Kalau kita sebagai wanita ya ke depannya kita sudah udah bisa mandiri, Teteh ngerasain sendiri lah, kita bisa mandiri secara sosial ekonomi gitu kan. Bukan berarti kita nggak butuh seseorang ya. Malah nantinya kita akan butuh seseorang itu yang sederhana tapi dia sudah freedom finansial ya, maksudnya kita sama-sama membangun lah gitu. Tapi nggak muluk-muluk, malah kita butuh seseorang tuh yang penting dia ada buat kita gitu, yang penting dia sayang sama kita, keluarga kita gitu sih Teh. Tapi kalau ada nggak seseorang yang dijadiin motivasi buat organisasi, buat kuliah, nggak ada sih, nggak ada banget. Oke. Berarti kembali lagi ke diri kita ya, kemauan kita tadi ya, seperti yang Eno bilang ya. Jadi kalau kita mau ikut organisasi ya, kita ada kemauan nggak sih di sana, gitu ya. Udah niat dulu. Nah, terakhir. Cari role model sih. Kenapa, Dek? Jangan lupa cari role modelnya. Jadi kayak punya seseorang, walaupun bukan doi, tapi punya panutan ya, kayak gue pengen nih jadi kayak dia gitu, dalam organisasinya dia keren, gini-gini gitu. Paling itu sih. Jadi itu kita terbentuk, alam bawah sadar kita juga ngikutin gitu. Balance kalau bisa, walaupun balance itu susah ya. Terus ada satu lagi statement gini, banyak tuh Teh kayak di Instagram atau media sosial banyak yang bilang, IPK tuh nggak penting ya di dunia kerja, lebih kerenan anak organisasi nanti kalau misalkan kita sudah sukses di banyak kan ya Teh ya quotes kayak gitu. Sebenarnya Eno sendiri sebagai anak organisasi itu sedikit banyaknya menentang pernyataan itu gitu ya. Takutnya di sini ketika kita orang yang sudah malas, kurang berusaha ya biasa-biasa aja di bidang akademik, malah makin ya udah makin malas, ya buat apa gitu. IPK lo nggak ngaruh kok di dunia kerja, IPK lo nggak akan ngebantu lo kok gini-gini segala macam. Jadi itu tuh dijadikan basic alasan untuk kita nambah males gitu. Jadi harapannya buat teman-teman kalau misalkan nanti kita memang berhasil di organisasi, kita bisa mengikuti keduanya, jangan sampai deh hal seperti itu terbesit gitu, karena apa ya, salah nggak sih Teh sebenarnya? Teh sendiri sebagai dosen gimana, salah kan ya? Nggak boleh lah kayak gitu, maksudnya bukan berarti IPK nggak penting, bukan berarti buat apa ikut organisasi, nggak kayak gitu, keduanya punya porsinya masing-masing gitu loh Teh. Benar. Ya, setidaknya seperti yang kita bahas di awal tadi ya, seimbang lah antara organisasi sama kita perkuliahan gitu, penilaian pada saat perkuliahan. Jadi kita bisa seimbangkan. Nah, kira-kira nih terakhir lagi menurut Eno ada nggak hal yang ingin disampaikan pada teman-teman atau subscriber Teteh yang lagi nonton video ini, mungkin beberapa kalimat atau motivasi terakhirnya deh sebelum kita menutup perbincangan manis kita pada malam ini. Silakan, Dek. Apa aja yang disampaikan? Entah itu organisasi, berkaitan dengan apa gitu. Silakan. Kan dari awal kita tadi kenalan tentang organisasi gitu ya. Gimana apa sih benefit ketika seseorang itu mengikuti organisasi, sampai apa yang harus dia korbankan, itu semua udah Eno bahas gitu. Teman-teman bisa ngerangkum sendiri intinya apa. Dan semoga bikin nambah bingung gitu. Terus yang nonton atau yang udah lulus pun bisa lah kita backing teman-teman kita yang nggak pengen ikut organisasi tuh di induksi buat dirangkul. Lo harus ikut organisasi. Kenapa? Minimal pengalaman di situ, karena banyak
wawasan yang bakal didapat. Jangan pernah takut ikut organisasi deh gitu. Yakin asik banget, kalaupun nanti kamu nggak dapet kehidupan yang kamu inginkan di dalam organisasi itu, kamu tetap akan bertahan dengan apa kemauan yang ada di dalam diri kamu gitu. Ketika kita merasakan gitu ya atmosfer di organisasi kita itu, ya udah deh misalkan oke, gue bakal ikut organisasi setelah teman-teman lihat video ini karena organisasi banyak benefitnya gitu. Ketika teman terjun terus ternyata tidak sesuai ekspektasi, tapi ketika kita karena diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun itu nggak ada yang bisa bikin kita jatuh karena ya gue mau ini karena diri gue gitu, baik dan buruknya buat diri gue gitu. Jadi ya walaupun nantinya atmosfer itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, tapi kita tetap yakin berpegang teguh di dalam diri kita bahwa gue harus bisa, harus kuat, harus jadi orang gitu ya. Banyak kita sebagai farmasis, sebagai apoteker itu bahkan tidak karena jadi tolong open minded lah gitu. Nggak cukup dengan kita pinter aja, kita juga harus soft skill-nya ada. Soft skill dalam artian public speaking, relasi, kerjasama, apalagi ya Teh, banyak hal lah gitu. Kalau misalkan kita sudah memenuhi lubang-lubang itu, ya kita bisa lah gitu ngejalanin fungsional kita nantinya sebagai profesi kita lebih baik gitu. Kayak apoteker kan 9 star farmasis ya, sekarang udah 10 star kan Teh, udah 10 bintang yang harus kita penuhi, itu salah satunya banyak banget tuh organisasi di situ kayak leadership ya kan, kepemimpinan kita harus punya sebagai apoteker atau sebagai farmasis, terus bahkan entrepreneurship pun ditambahkan di situ, long life learn, terus sebagai pengajar juga, banyak hal gitu. Jadi itu menandakan bahwa kalau kita pegang 10 poin itu aja di dalam diri kita sebagai farmasis atau apoteker, itu tuh kita udah sadar secara nggak langsung ketika lo jadi mahasiswa farmasi, selain butuh belajar, selain butuh belajar, berarti butuh apa lagi? Ya butuh organisasi untuk menutup 10-10-nya, untuk mendapatkan 10-10-nya di dalam diri kita. Gitu Teh. Berarti kalau organisasi itu menurut Teteh sebagai wadah nggak sih bagaimana kita cara mengekspresikan diri kita? Itu sih yang bisa satu kalimat yang bisa Teteh tangkap gitu ya. Selain yang tadi yang sudah disampaikan Eno udah banyak sekali gitu ya. Aduh, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini bermanfaat banget gitu buat teman-teman kan ya. Organisasi, jadi kita jangan takut untuk ikut organisasi, banyak hal yang kita dapatkan di sana. Nah, salah satu hal yang dirasakan yang seperti kayak ini teman-teman. Sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ekspektasi dia dulu. Nah, mungkin dari perbincangan tadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Semoga perbincangan kita malam ini menjadi keberkahan buat kita semua dan teman-teman yang nonton video ini. Nah, sebelumnya Teh Isma ucapkan terima kasih sama Deno yang telah menyempatkan nih waktunya hadir. Kita udah janjian beberapa hari yang lalu ya, Teteh kapan? Iya Dek, bentar sabar, Teteh juga ada kerjaan nih, walaupun nggak masuk kampus gitu ya, Teh Isma juga kerja dari rumah Dek. Sekarang sih soalnya lagi libur gitu. Gimana? Gimana Dek? Ya, ngucapin makasih juga lah buat udah bisa di YouTube-nya Teteh ya, gitu, harap bincang manis. Iya. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau Teh Isma ngundang lagi Eno, kira-kira diperkenankan nggak ya? Kita ajak lagi berbincang manis di episode selanjutnya gitu. Nah, oke teman-teman. Semoga kita bisa gimana? Semoga kita bisa collab. Iya, amin. Di YouTube-nya Eno lah bikin channel. Siapa tahu Tata bisa nyelempir ke sana. Bahas organisasi kan lebih seru lagi. Oke, teman-teman.
sekian dulu perbincangan manis kita pada malam ini dengan tamu manis, tamu spesial kita bersama Kak Apoteker Eno. Jika teman-teman menonton video ini, nah inilah Kak Eno, dia dengan sejuta gayanya, dengan sejuta karakternya, kita bisa mengenal sisi lain dari Kak Eno tadi. Selain dia juga berbisnis, dia juga aktif di organisasi, kemudian dia juga kerja di salah satu distributor farmasi gitu yang ada di Kota Lampung. Jadi teman-teman saksikan terus di program aku di bisnis Bincang Manis bersama yang manis di episode-episode selanjutnya setiap hari Senin dan hari Jumat. Jadi ada 2 kali seminggu nih Dek. Teteh akan meluncurkan video-video tentang organisasi yang berkaitan dengan farmasi, apoteker dan lain hal sebagainya. Jadi teman-teman saksikan terus pokoknya video-video aku selanjutnya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pokoknya. Sekian dulu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah deh, makasih ya. Wah.